Genesis of metabolic syndrome and GERD related to gut microbiome. Seperti sudah tadi keynote speaker-nya sangat luar biasa dan saya memohon Prof bisa memaparkan dan menyampaikan presentasinya buat kami semua. Terima kasih, silakan Prof. Terima kasih, Dr. Dianti. Terima kasih, Bapak Suratman, atas pemberian waktu ini. Saya senang sekali tadi mendengarkan presentasi dari Dr. Oscar tadi ya, bagus sebagai praktisi penyakit dalam di daerah dengan kualitas yang terbatas, bagaimana bisa melakukan ini dengan baik ya, bermanfaat sekali. Untuk ini, saya sebutin tadi, saya akan presentasikan ini agak lebih dalam ya, saya saintifik karena menyangkut patogenesis itu mesti lebih dalam ya. Jadi saya masuknya agak dalam, tapi ini ada beberapa summary yang saya buat dulu sebelum masuk ke topik utamanya. Ya, new concept pathogenesis of metabolic syndrome and GERD ya, related to gut microbiome. Semuanya kaitan dengan gut microbiome. Saya share screen yang ya. Ini gambarnya metabolik sindrom. Tadi katakan bahwa perutnya melebar, penyakit berdatangan nanti. Ya, itu kira-kira gambarnya sampai ke dulu ini. Jadi, dan karena topiknya dua macam, saya akan merangkum dua dua pembicaraan nanti ini. Saya akan mengenai gimana scientific base-nya ini ya. Pada kita mulai GERD ya. Konsep disease, old konsep, konsep yang lama. Ya, ini saya mencoba summary dulu. Jadi sebelum masuk saya summary dulu. Metabolik sindrom itu ada beberapa kaitannya ya. Jadi ini pada diabetes mellitus, bagian depan metabolic sindrom, risiko cardiovascular disease ya, itu akan meningkat hipertensi. Nah, hipertensi sebenarnya juga kaitan dengan gut microbiome. Itu karena yang mengatur tonus dari pembuluh darah itu tidak lepas daripada peranan daripada produk metabolit pada mikrobiota mikrosistem khusus ya. Jadi karena obesity, risk kardiovaskuler, blood sugar tinggi, ya dia diabetes. Nah ini sekarang ini katakan tadi bahwa perutnya melebar itu ternyata excess pada body fat around the abdominal obesity ini ya. Jadi dan ini kan abnormal kolesterol itu kaitannya dengan semua high triglyceride dan low level HDL itu jadi berkurang semuanya, berbeda imbalance semuanya. Nah, inilah 2024 sudah saya bikin, saya buatkan itu summary ini metabolic syndrome. Ternyata ini tadi katakan bahwa gimana metabolic syndrome, blood pressure-nya naik, fasting glucose juga naik, lingkaran perutnya juga naik, tensinya naik, ada kolesterolnya kurang, ya, dan katanya metabolic variable glucose dan triglyceride dan DL ini juga semuanya akan ini eh, berubah. Nah, ini ternyata semuanya ini kaitannya dengan dasarnya adalah gut microbiota. Kalau eubisis itu bagus, jadi katakan bahwa dalam slide sebenarnya many organ axis tadi, ini kalau eubisis akan semuanya baik. Mestinya saya punya prinsip meluncurkan, melontarkan suatu konsep yang besar sekali, bioprevention and biotreatment. Jadi kalau bisa orang jangan sakit loh. Kalau orang sakit itu kan susah, karena sakit gara-garanya semua etologi yang ada pada konsep yang lama dulu, ternyata usus itu tidak bisa lepas daripada keikutsertaan dalam semua terjadinya proses sakit. Ya, metabolic syndrome, ya. Jadi kemudian ini ada obesitas, saya ulangi lagi ya. Ini ternyata kita masuk lagi komponen utama ini gut microbiome kita probiotik, prebiotik, eubiosis, debiosis, nutrition semuanya ini. Eubiosis tidak hanya berdiri karena memberikan restorasi bayi good bakteri atau probiotik itu, tetapi juga faktor lain yang harus dijamin bahwa lifestyle-nya harus baik. Makanan disebutin tadi oleh Dr. Oscar tadi, ya terlalu too much karbohidrat, too much fats itu akan merusak menjadi dysbiosis. Itu jadi masalahnya. Jadi semuanya kaitannya lifestyle-nya tidak bagus kan jadi ini. Orang stres, kurang tidur, orang stres itu karena ada brain gut axis. Stres akan merusak stabilitas pada mikrobiota usus ya. Yang itu yang susah mesti ya orang stres. Dan karena orang stres itu tidak bisa tidur ternyata dysbiosis juga. Dan makin berumur makin tua juga terjadi dysbiosis.
Jadi yang membuat zat untuk tidur melatonin produksi daripada gut microbiota. Jadi semua ini tidak ada yang lepas daripada pengaruh dari gut microbiota itu. Ya, jadi ini bisa saya sampaikan secara garis besarnya saja. Nah, jadi ini dan sekarang masuk patogenesis yang ini agak lama adalah biological mekanisme proses by which disease develop ya. Mulai dari initial etiologi ya penyebab malahan pada tingkatnya sudah molekuler ya. Tingkat molekuler seluler tisu organ level perubahan hingga clinical disease manifestation jadi mulainya dari ini sangat masuknya itu pada tingkat molekuler sudah bisa terkena jadi mulai dari sana ya dan core komponen patogenesis itu ya itu faktor tadi host susceptibility. Kalau susceptibility itu tidak ya bagus, ya mudah sekali. Apa jika ada faktor genetik ya, dan juga molekular biogenetic alteration ini juga berubah ini juga akan mempengaruhi patogenisnya. Dan itu berubah pada perjalanan patogenisnya. Cellular dysfunction ya, cell dysfunctionnya itu yang jadi susahnya dia. Pengatingkasnya kadang kliniknya belum manifest, sudah ada kelainan pada ini. Tisu organ patologi pada makin lama makin besar, jadi akan jadi physiological derangement ya. Jadi kelainan daripada gangguan pada fisiologisnya itu sudah mulai terganggu, ya baru clinical manifestation. Tapi awalnya itu sudah mulai pada tingkat molekuler dulu. Outcome-nya bisa baik, bisa kronik atau meninggal. Ya, jadi kita coba functional medicine akhirnya sudah sangat bagus untuk memahami akar masalahnya itu apa sehingga pengobatan penyakit yang sangat tidak based on clinical sign symptom tapi based on ya patogenis harus diperhati dulu. Ya, jadi mengobati tidak simptomatik saja, tapi akar permasalahannya ternyata tidak lepas daripada pengaruh gut microbiome ini. Ya, jadi ini core konsepnya patogenesis etiologi, tak ulang lagi, mekanisme, morfologi, sintesis, dan clinical manifestation. Functional consequence ya. Nah, etiologi, infeksi bisa bakteri, gene mutation, kromosom abnormality, environmental, toxin, radiation, ini jadi faktor etiologinya juga banyak ini. Dan nutrisional tadi defisiensi tidak hanya atau ekses ya, tadi kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak itu juga tidak memicu karena kelebihan dua itu usus jadi dysbiosis. Jadi usus itu sangat manja sekali. Kuman-kuman di usus gut microbiota, mikrobiom sangat manja sekali. Ngalang-ngalai manjanya istri barangkali ya. Ini akan sangat perlu dipahami betul. Ini ada trauma, obstruksi dan sebagainya. Psikososial, kronik stres tidak lain adalah ya mulai boleh mulai neuroimun mekanisme atau jadi pada konsep gut brain gut axis ini. Jadi kronik stres akan tidak rusaknya di mikrobiosis sehingga terjadi dysbiosis. Sebenarnya tanpa etiologi ya tidak ada penyakit yang dimulai penyakitnya tidak ada. Nah, susceptibility tadi genetik, umur, elderly itu orang-orang tua itu sudah terjadi dysbiosis sehingga imun sistemnya itu tidak bagus lagi, ya sudah ada invalidity pada imun sistem dan kalau ada dysbiosis itu terjadi suatu chronic low grade chronic inflammation itu jadi dari dokter sekali silahkan ada banyak macam inflamasi tapi sebenarnya basic utamanya itu adalah ya akar masalahnya dysbiosis sehingga terjadi chronic inflammation dan jadi gut leaky gut ya dan itu semua akan masuk semuanya dan itu menjadikan awal ini kalau sudah kronik low grade chronic inflammation akan dari awal sudah patologitis dan dia semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Imun statusnya akan berkurang sekali karena ini kendali daripada terutama 80% mau sekali imun sistem itu kendalinya oleh gut microbiota yang baik. Yang mikrokomposisi sangat penting sekali ya. Dan makanan harus baik tadi. Ya, lifestyle menentukan juga punya uang tapi makannya begitu banyak tidak memikirkan itu ya hormon ameliu komorbiditas juga nah, ini sekarang akan mempengaruhi semua jadi menentukan severitas kecepatan dan pola penyakit yang akan terjadi ya molekuler nah ini molekuler diabetes mellitus jadi pada waktu yang tidak tampak pernah tidak tampak pas seperti penyakit tidak tampak yang ngeri ini jadi genetic activation atau suppression genetic modification ini semua epigenetik pun dikendalikan atau diregulasi oleh gut microbiome dan protein misfolding. Jadi ini akan jadi nanti fraktural, struktural ataupun fungsional protein ini kalau misfolding itu jadi susah nanti akan ganggu fungsinya juga.
enzim inhibition, overactivation. Itu semua kendalinya dari gut microbiota. Reseptor function tadi disinggung bahwa eh, reseptor termasuk insulin reseptor itu disfungsi. Disfungsi itu ternyata belanting karena insulin itu adalah belanting daripada eh, reseptor insulin belanting, tidak bisa ada insulin banyak tapi dia tidak bisa bertemu sehingga post reseptor event tidak terjadi sehingga peristiwa molekuler di dalam sel itu tidak bisa terjadi baik. Jadi nanti GLUT 2, GLUT 4 tidak membuka, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, jadi akan berkeliaran di darah, akan tinggi sekali, akan merusak semuanya, organ-organ itu akan rusak karena tingginya glukosa ini. Mitochondrial injury ini juga terganggu ya. Jadi ada mitokondria mitokondria ya itu akan terganggu. Itu pusat untuk meningkatkan energi ya. Jadi ada oksidatif stres semua itu, paling kalau ada dysbiosis itu sudah mulai terjadi itu ya. Jadi penyakit itu mulainya dari sini. Sebelum simptom appear itu ngerinya tuh. Ini sudah terjadi perubahan ini ya, tapi simptomnya belum, wah, kelihatan, wah masuk gemuk udah apa-apa, aku tak cek labnya masih normal ya. Itu labnya secara kasar ini ya. Ya ini sekarang kalau kita mau maju sebenarnya harus kita jadi toto yang baik, mengerti betul sekarang patogenesis penyakit bagaimana. Mulai dari belum kelihatan apa-apa, bangga, wah aku gemuk tidak apa-apa, cek labnya normal semua ya. Tapi sebenarnya peristiwa molekuler yang belum dicek, belum dicek ini ya. Ya seluler pada tingkat seluler dysfunction ini ya, molekulnya sudah damage ya, lead ke ini, ke akan patologi ini ya. Injury-nya ATP, itu tingkat-tingkat molekuler semua, sempat-sempat energi, penurunan energi tidak kurang, membran damage, kalsium overload, endoplasmic reticulum, ini semua organel di dalam sel itu jadi agak terganggu semuanya ya. Apoptosis, chondritis, jadi semuanya jadi rusak semuanya. Ya, karena disfungsi, karena etiologi yang memicu pertama kali. Kalau dia ini bisa kita sebut reversible injury, reversible, ya, itu akan recovery. Tapi toh diabetes recovery, apa betul diabetes tidak bisa sembuh sama sekali asal di, kalau faktor genetik itu kalau melalui gut mikrobiota, mikrosistem dan metaboliknya itu bisa melalui epigenetik meregulasi juga ini eh, reseptornya itu, dan kalau irreversible harus tidak bisa sakit, tidak bisa sembuh, saya turun akhirnya selnya meninggal, orangnya yang meninggal ya. Tisu level patologi, tisu seluler, akumulatif seluler damage ya, sel-sel yang rusak itu ya, ini bisa dilihat adalah gambaran patologinya. Orang patologi pada tingkatnya tingkat memahami kerusakan daripada ini level patologi pada tisunya aja. Jadi inflamasi akut, kronik, degeneration, fibrosis, nah itu tingkat-tingkat yang sudah cukup mencukup permukaan yang bisa dideteksi oleh para ahli patologi ya. Di neoplasma dikatakan bahwa metabolic syndrome bisa mengarah ke akhirnya ke sana ke displasia, akhirnya neoplasia, kanker ya. Jadi memang ada gut cancer axis, gut cancer axis itu ada teorinya, sudah berkembang semuanya, dan bagaimana mekanisme terjadinya gut dysbiosis dengan pemicuan terjadinya suatu cancer ya. Ini patologi ya berdasarkan slide kelainan-kelainan ini bisa dengan pengecatan sel bisa deteksi yang melaporkan hasil patologi anatominya bagaimana. Ya, perubahan yang struktur ya akan mengganggu fungsi ya, organ yang terganggu fungsinya. Ya ini sudah kalau elang, jadi mana-mana diabetes, metabolis itu bisa lari kemana-mana, semua organ bisa kena semuanya. Jadi gas ini terganggu, metabolik dan detoksifikasi terganggu, intestine barrier breakdown, malabsorption itu pada yang malabsorption ada juga yang breakdownnya karena ini leaky gut, karena tight junction-nya itu yang pembentukannya di kode genetiknya diatur, dikendalikan oleh gut mikrobiota yang baik ya. Jadi kalau tight junction-nya itu rusak karena dysbiosis ya, tidak cukup bagus kuman-kuman untuk meregulasi, untuk mengkode pembentukan tight junction itu akan rusak semuanya. Jadi kuncinya adalah dysbiosis. Maka kita restorasi menjadi eubiosis. Otak ya transmisi disruption, jadi kan brain, heart, pump failure itu semuanya akibat daripada organ dysfunction ini. Dysfunction itu karena tidak lain kalau ini
Ya, intestinal itu yang paling bertanggung jawab. Functionalus open perizinan. Ini fungsi ya, kehilangan fungsi itu mendahului sebelum simptom itu sudah fungsi di dalam tingkat molekuler, seluler, jaringan itu kan bisa dikatakan bahwa sudah terjadi fungsinya terganggu sebelum ada simptom yang jelas kliniknya simptomnya itu ya. Manifestasi klinik ya, ya kompensasi gagal kompensasi dalam tubuh, simptom dan sign appear. Nah, untuk simptom sign dari orang dokteran kalau mengartikan simptom dan sign clinical sign itu datanya dari pemahaman patofisiologi. Patologi sekarang patofisiologi baru patologi baru patofisiologi. Clinical feature-nya ya loss of normal function, jadi tidak normal, bisa dicek mulai dengan laboratoriumnya segala, inflammatory mediator, banyak sekali dipakai, laboratorium bisa menentukan, kalau di usus bisa pakai fecal calprotectin, ya, dan yang lain dan di darah juga bisa, dan neural hormonal dysregulation, dicek semua, jadi akhirnya akan terganggu, nah, itu bagian-bagian bagaimana kompensasi itu bisa berhasil. Kalau gagal ya gini, metabolic imbalance ya, termasuk subjektif simptomnya, jadi sign-nya, simptom sign itu diketahui atau pada anamnesa dokter mencari menebak diagnosis itu datangnya simptom sign itu dari pemahaman mengenai uh, patofisiologi. Laboratorium itu sudah mulai mulai sudah ini sudah jelas semuanya sampai permukaan semuanya, bisa mungkin dengan cari canggih-canggih itu dengan pemeriksaan radiologi, CT scan, sama pakai MRI sekarang mungkin itu akan memberikan penjelasan gambaran bagaimana. Nah, outcome-nya yaitu disease evolution, final stage pathology genesis ini akan complete recovery, partial recovery, jadi ada sakit-sakit yang ini pasien. Tapi kalau sakit-sakit yang sudah ya sembuh, tidak sembuh, tapi masih tetap tidak bagus, tidak full recovery, ini akhirnya bisa jatuh pada di klinis atau enakan relapsing, baku, resan, remitting, relapsing, jadi berulang-ulang lagi, tumbuh muncul lagi, kayak muncul lagi. Ya, progresif karena yang menjelek, ya meninggal orangnya. Nah itu sekarang kalau bisa masalah begini ini tahu bahwa patogenisnya itu tidak bagus semuanya itu, makanya mestinya harus ini eh, membuat suatu gut microbiotanya harus stabil betul. Ya ini namanya late detection. Artinya pada tingkat yang mana ini? Tingkat laboratorium berarti sudah agak produk keluar itu. Belum sampai ke dalam belum. Dan daya tahan daripada hostnya itu bagaimana? Dan treatment. Treatment itu saya setuju dengan functional medicine bisa tahu akar masalahnya. Ya, jadi tidak hanya simptomatik kasih obat-obat ini gula darah turunkan pak insulin pada kalau mempunyai resisten insulin pada cukup insulinnya, tapi karena belantingnya itu yang buat belanting semua memperbaiki sensitif ya dari gut microbiota, jadi sangat relevan untuk memberikan sakit apapun diberikan jadi restorasi gut microbiota karena semua penyakit itu bisa memicu terjadinya gut dysbiosis itu ya. Jadi kalau itu bisa kita pahami dengan baik, maka treatmentnya itu akan lebih baik dan juga tidak just simptomatik saja, itu kurang pas ya. Kalau tidak memahami patogenesis pada tingkat sampai molekuler sampai pada organ, ya itu agak susah ya. Jadi memang dokter Oscar katakan bahwa mungkin tergantung dokternya di daerah. Seberapa jauh saya sering menanyakan diskusi sama dokter-dokter yang mungkin sudah tua tapi tidak mau belajar lagi, itu ya belum kenal ini bagaimana kaitannya gut microbiota dengan patogenesis terjadinya semua penyakit kaitan gut microbiota ya. Oke. Jadi etiologi, susceptibility, molekuler dysregulation, cell injury, meninggal atau tissue patologi, organ dysfunction, disease, nah ini akan akhirnya akan menuju ke tidak yang baik. Jadi ada kompensasi yang gagal ya. Understanding pathology gitu ya. Memahami patogenesis itu sangat sangat penting. Jadi understanding pathology selalu identity therapeutic target. Jadi saya sangat setuju lagi yang dikembangkan oleh functional medicine ini develop preventive strategy. Balik lagi preventive strategy itu saya katakan tadi bioprevention ya. Jadi tidak ada apa-apa, saya sudah mengembangkan mulai melakukan ibu-ibu hamil, lahir ceprot ya sampai terus sampai bayi, anak-anak, dewasa, mulai tua, sangat tua itu ternyata terjadinya pengembangannya dari pencegahannya how the important gut microbiome in escorting
healthy aging process. Barang kita bisa bicarakan nanti itu predict disease progression ya supaya tidak terjadi proses regulasi sehingga kita bisa mulai membiasakan diri dan sangat relevan ada saintifisnya itu kita memberikan restorasinya semua penyakit itu bisa terjadi gardibiosis ya. Ya, jadi ini pengembangan daripada functional medicine ini shift from symptomatic to mechanism based treatment. Jadi tidak hanya simptomatik, oh dikasih sesuai dengan simptomatik gejalanya apa, tetapi pada mekanisme untuk sebagai dasar untuk mengobati. Nah, sekarang metabolic syndrome ini ternyata juga saya katakan dalam ini saintifisnya lebih dalam, tapi dokter Lani sebagai praktisi penyakit dalam ya kelasnya at least 3 out of 5 related medical condition. Central obesity, ya ini perutnya melebar tadi katanya, dan blood blood pressure, hypertension karena ujung-ujungnya ternyata kendali tekanan darah normal, normal terjadi regulasi daripada mikrobiota ini, bisa mengenal tensi ya, jadi untuk relaksasi pembuluh darah itu tekanan naik atau enggak itu tergantung daripada mikrobiota. Bukan disbiosis ya susah ini akan tidak baik-baik. Tapi ngobatinya ya obat tekanan darah tinggi. Atau terusan seumur hidup minum obat tekanan darah ini ada pengembangan yang baru farmakobiom. Jadi farmakobiom itu akan ini semua obat itu semua obat yang masih di manusia akan dipengaruhi oleh absorpsinya metabolisme dan sebagainya oleh ini gut mikrobiota itu. Kalau terus-terusan dikasih bukan antibiotik, apalagi antibiotik, obat lain pun jadi menjadi kronik disbiosis, jadi kronik inflammation. Jadi kan musuh kemana-mana susah ini ya. Jadi bukan konsepnya tidak lagi hanya mengubah simptomatik, tapi juga akar masalahnya. Ya. Elevated testing plasma itu sudah salah satu kriteria apa untuk diagnosis metabolic syndrome. Serum triglyceride, high density lipoprotein ya, ini low high density lipoprotein ini dan ya ini semua ini akan muncul sebagai cardiovascular disease, diabetes tipe 1, non-alcoholic liver disease, NAFLD ini dan penyebab semua kematian karena bersifat pada ini. Underlying pathofisiologi infeksi yang kronik ya. Jadi kalau ada patogenis yang saya tahu merusak jadi patologi yang rusak apa saja pada tingkat molekuler sampai organ ya terus karena itu rusak terjadi gangguan fisiologinya ya ini kan ketampilan gejala klinik itu. Jadi klinik itu mesti harus ditelusuri lagi jadi akar masalahnya. Jadi ngobatinya tidak simptomatik tapi pada akar masalahnya. Patogenesis metabolis itu tradisional model ya, berikutnya insulin resistan ini ternyata ada adiposity visceral insulin resistant, ini kaitannya dengan gut dysbiosis juga, dyslipidemia, itu juga metabolisme lemak juga gangguan daripada ini, misalnya kolesterol juga kendali daripada gut microbiome. Maaf ya, sekali semua kaitan dengan gut microbiome. Endothelial dysfunction, hypertension, ya itu dysfunction itu ya, karena ini eh, kendali daripada gut microbiome. Hipertensi pun karena gut microbiome itu ya kalau tidak dikendalikan baik. Jadi ini sistem obat antihipertensi kalau bisa kan tidak seumur hidup ya, tapi itu dibarengi diharapkan nanti lama-lama sekali-kali lagi dengan lifestyle yang 52 tadi yang akan memberi baik ini lagi harus dikerjai dilanjutkan atau ditambahi dengan regulasi restorasi dari gut microbiome ini ya. Ya, jadi ini apa? Hematolis sitokin, insulin resistant, ini nitric oxide mediated vasodilation ini. Yang vasodilasi tidak bagus karena ujung-ujungnya nitric oxide itu diproduksi oleh NO, diproduksi oleh gut microbiome ecosystem. Nah, vasodilatasi ini tidak terganggu. Jadi kalau terganggu vasodilatasinya akan jadi diastolnya tidak bagus, hipertensinya, sistolnya naik terus tinggi. Akan jadi hipertensi mikrofilm modulator metabolisme sindrom. Jadi kuncinya itu yang modulasi metabolisme sindrom itu sebenarnya tidak lepas dari bahan khusus. Triliunan itu akan mengendalikan semua kendali dari gut microbiome ecosystem itu ya akan menentukan fisiologinya. Dysbiosis ya microbiome decomposition itu adalah tanda jadi mesti sekarang diperiksa orang-orang diabetes itu mesti harus diperiksa. Sekarang ada cara pemeriksaannya mau cari SCFA-nya diperiksa harganya masih mahal ya atau dengan tambahan fecal calprotectin itu menentukan bahwa ada dysbiosis atau tidak.
Ya, jadi zakat ini rupiah lebih memberi harga diskon-diskon mungkin ya akan banyak nih. Tapi soalnya masih mahal itu. Saya lakukan untuk pasien-pasien saya sakit kronik apapun, respiratory infection karena kaitan based on gut lung axis itu juga akan kita periksa itu. Kita sudah mulai melakukan hal yang saintifik betul. Jadi saya sudah bekerja praktik berdasarkan akademik base ya. SCA, SCFA, short chain fatty acid ini penting sekali ya. Ini akan menentukan siapa saja bakteri yang di ini, yang di usus yang bisa memenuhi mayoritas bisa. Dan setelah friendly bakteri atau protein diberikan itu yang tidak bekerja, bukan bakteri tapi setelah menjadi apa di dalam usus itu, jadi dia akan menentukan apa produk apa yang ditentukan yang dipunculkan. Jadi tadi Faber syarat penting. Undigested carbohydrate itu merupakan bahan yang difermentasi oleh bakteri-bakteri usus, ya mikrobiota juga jadi produksi yang diperlukan, ya. Produk metaboliknya akan menentukan semua itu beberapa contoh jenis bakteriumnya itu, ya. Kalau pada metabolic syndrome ya dysbiosis solvent reduction ya SCF akan kurang, ini bisa dicek ya. Dokter kita tanyakan, tapi kalau di daerah saya tidak tahu ya, di kota orang yang mampu dokter yang bisa memahami ini yang minta pemeriksaan SCF, terus dia sudah melakukan ini pemeriksaan SCFA itu, dan juga PKK Kabupaten sudah melanjutkan itu, ya. Dan juga ini untuk pro health apa ya di organisasi apa yang dikejar adalah dari komposisi gut mikrobiotanya. Lipopolisakarid LPS produk-produk daripada gut dysbiosis ini itu mempunyai yang rusak merusak yang sifatnya merusak semua itu LPS itu. With a high fat diet ya. Jadi high fat diet itu akan jadi memicu dysbiosis. High fat diet, high carbohydrate diet itu jamin misalkan ini itu sudah gemuk tapi tadi dikatakan tadi bahwa peristiwa molekuler sudah terjadi perubahan tapi orang belum menyadari itu yang susah. Ya diperiksa, oh labnya tidak apa-apa ini. Tapi ini kan lah sudah tingkat katanya molekuler, kita mesti kembangkan pemeriksaan molekuler di laboratorium yang bisa melakukan itu akan lebih lebih bagus lagi. Biologi metabolisme ya, ini juga kendali daripada ini mikrobiota. Kalau dysbiosis ya ini sudah terjadi kerusakan daripada signaling-signaling yang diprakarsai oleh karena gangguan ini dekonjugasi dan primer biasa itu mempunyai peran penting. Kalau dysbiosis itu tidak normal lagi dalam ini mengendalikan transformasi primary bile acid ini. Metabolisme dysbiosis akan merubah bile acid pool ini ya. Efek kan ini sehingga ini agak dalam molekulernya ini ini dan akan meregulasi glukosa metabolisme, ya. Diabetes bukan tidak boleh makan karbohidrat boleh tapi sedikit sebab basic konsep untuk menjalankan metabolisme itu harus ada gulanya tapi sedikit tidak boleh banyak, ya. Oke. Ini yang gambar atas gambar-gambar saja sudah ada biosis itu nukleik endokrinemia akan membolehkan suatu kardiovaskular disease, bile acid metabolisme ini tadi katakan yang akan rusak ini sehingga pekerjaan daripada liver dan bile acid itu akan terganggu semua yang menyebabkan jadikan memicu terjadinya ini eh, metabolisme itu yang timiau ini misalkan di ini karena diproduksi pemberitaan nutrien yang ini telur, red meat, ya, L-carnitin, ya, karbohidrat. Ini ada contoh beberapa nama gat mikrobiota ini membuatkan timium itu tem ayam, which is oxidized liver jadi timiau ini. Yani, timiau ini merusak akar masalah penerimaan jadi rusaknya ini karena timiau ini itu diproduksi oleh gut dysbiosis ini associated with increased cardiovascular metabolic syndrome. Promote arteriosklerosis ya. Jadi berarti patogenesis buntunya jantung itu oleh karena dysbiosis ya, timiol naik nanti mempromot arteriosklerosis sampai gula yang tinggi ya. Itu bisa memicu kerusakan endotel daripada pembuluh darah, pembuluh darah di jantung, jadi kerusakan. Jadi terjadi buntunya dan sebagainya ini buntu jantung. Tapi konsepnya mestinya sejak awal nanti bisa cegah tidak terjadi begini. Tapi yang sudah kadung terjadi buntu 85%, 80%, 90% pasang ring. Sejauh ini duanya gitu. Tapi ini kan coba lebih jauh lagi ya. Varian dysbiosis reduce SCPA. Sehingga itu akan merusak ini. Nah, sekali kau katakan tight junction tadi itu terjadi tidak bagus bocor semua leaky gut katakan tadi dan permeabilitas itu membuat bakteri produk LPS dan bakteri bisa masuk sistem ini kan anti inflamasi.
inflamasi ya. Terus metabolisme, mikrobiota interaksi ya dengan metabolisme daripada BCA, branched amino acid ya, kemudian sel BCA ini lebih spesifik. Nah ini akhirnya jadi ini memicu kaitan dengan insulin sistem pada metabolic syndrome ini. Ya, jadi ini rotok ruwet sekali, kita tidak menjalankan semuanya. Ternyata di dalamnya ini ruwetnya kayak amit-amit ya. Jadi portal pen semua yang masuk ke dalam liver, dikelola liver, apapun bentuknya, itu kendalinya dari usus dari gut liver axis. Ya, jadi kalau gutnya bagus, tidak membebani kerja dari liver yang tidak akan merusak livernya. Therapeutic implication and future ya. Berikutnya nanti manipulasi gut microbiota present novel therapeutic avenue. Ya, jadi ini sekarang kita meluncurkan itu berdasarkan saintifik semua, saya prebiotik probiotik itu akan sangat baik ya untuk bisa merigasi dan bagaimana akhirnya ke arahnya ke stabilitas dan fungsi dengan baik gut microbiota mikroekosistem ya. Ini akan memperbaiki para metabolitnya pada animal study para orang sudah terbukti semua. Diet yang baik yang bagaimana? Ya mesti yang diet yang tidak merusak daripada gut microbiota. Terlalu banyak karbohidrat, ya digested karbohidrat ataupun lemak akan menjadi disfusi lain. Dietnya harus modulator glutamate high fiber ya penonet fermented food jadi yogurt segala macam itu ya eh, yang produk-produk fermented mungkin lokal-lokal di ada yang ada enggak apa semua saya promote basic bacterium fecal transplantation sudah mulai sekarang jadi ini ada orang sehat bakterinya ditransplantasikan pada orang yang dengan kelainan-kelainan metabolik sindrom atau penyakit yang lain yang pada dasarnya untuk memperbaiki disbiosisnya farmakologi dikembangkan juga ya drug targeted microbial pathway ya TMA lysate ya lysyl inhibitor semua ujung-ujungnya hanya untuk memicu SCF jadi lebih naik ya produk bile acid conversion SCF reseptor agonis yaitu dikembangkan ini namanya farmakologi berat ya tapi lebih mendasar lagi sebetulnya yang dari meregulasi gut diffusisnya saja ya. Ini semua ini di bawah ini kalau normal non obes, ya ini yang obes ini permukaan bakterinya bisa berubah semuanya, ya dan integritas ini tight junction juga kurang, ya jadi ini akan memicu terjadinya lama-lama jadinya metabolic syndrome karena disbiotik sama balance mikrobi itu akan mempunyai pengaruh yang besar. Jadi ke ujung-ujungnya supaya tidak terjadi metabolic syndrome ya regulasilah bakteri baik supaya menjadi anu stable, gut mikrobiomnya stable, anu ekosistemnya. Ini tadi gut mikrobiota disampaikan tadi tidak terjauh potensial. Ya, jadi mikrobiota itu memulai host metabolisme. Ini orang gemuk, orang yang biasa itu gimana? Jadi ada di mikromodulasinya di mana tempatnya, dietary manipulasi seperti di mana, functional food di mana, prebiotik itu, dan juga SCFA production. Nah, ini meningkatkan asetat propionat. Ini SCFA itu terjadi asetat propionat butirat itu SCFA itu di breakdown jadi tiga macam itu kelompok namanya SCFA itu ya jadi minum ini is not a single disease tapi sindrom beta metabolic syndrome ya collection of health issue and that together dramatically increase individual faktor untuk jadi risiko jadi diabetes mellitus heart disease stroke ya semuanya stroke itu karena dibanding ada gut brain axis jadi bandemisasi bisa dalam bentuk depresi, gangguan perilaku, stroke ini juga bisa, demensia, Parkinson, semua kendali pada dari gut microbiota melalui basic concept gut brain axis. Trisinomatosis metabolin itu tidak mengulangi lagi ekses energi ya. Jelas ini terlalu banyak makan, bisa beli, dulu tidak bisa beli, sekarang bisa beli, ngawur makan tidak karu-karuan ya. Mulutnya enak tapi tubuhnya tidak enak, ususnya dikacau semuanya ya. Jadi chronic low grade inflammation karena ada dysbiosis tadi jadi ini karena leaky gut tadi ya. Dan kalau sudah inflamasi disrupt insulin signaling masih di dalam ini jadi insulin resistant yang berjodoh mau deliver susah itu tadi sudah
resisten susah. Nah ini supaya kembalikan lagi, supaya resisten itu bila bisa sensitif lagi ya, kinerja daripada ini gut microbiota lagi ya. Untuk beberapa tahun ya, pemahaman metabolisme melalui kacamata baru, fat tissue inflammation ya akan melahirkan systemic inflammation yang melahirkan juga insulin resistant. Tapi question what trigger this initial inflammation, this is where the gut microbiome enter the story. Jadi balik lagi gut microbiome-nya luar biasa ini, ya. Nah, gut microbiome forgotten of metabolic organ ya. Kompleks community lebih dari 100 triliun, saya ulang-ulangi lagi untuk supaya lebih memahami dengan baik ya, macam-macam isinya, membentuk suatu kompleks mikrobiota mikroekosistem ya. Nah, divaksin untuk membantu semua, dibantu disease fiber ini, dibantu pembentukan vitamin ya, imun sistem, education, protection against patogen, semuanya kendalinya dari, kalau dysbiosis rusak semua, kalau eubiosis ya mudah, gampang sekali, basic konsepnya ya, hanya regulasi lah, restoration by friendly bacteria. Nah ini kalau displace tidak balance lagi ya. Beneficial anu kurang, overload bakteri-bakteri yang jahat, jadi patogenik bakteri lebih banyak lagi sehingga memicu jadinya suatu proses radangan, radangan jadi rusaknya tight junction sehingga lari ke sistem semua LPS ya. Nah, jadi ini akan jadi rusak pada secara mendasar, semua itu kaitannya dengan ini. Nah, penyakit apa buat? Sehingga kita memikirkan bahwa mikrobiota ekosistem itu dalam kondisi sehat ya, jadi balance atau balance. 85% good bacteria, good mikro ya, good mikrobiota, dan kita berisiko universitas ini dengan dysbiosis. Jadi omnivora dysbiosis ya, diversitasnya kurang, composition dari substrate normal beneficial functionnya tidak ada lagi, sehingga kita sangat relevan dan sangat scientific base itu bahkan terapi dari diabetes, metabolisme itu tidak tidak salah kalau kita memberikan suatu restorasi kardiosisnya. Ya, ini semua jumlahnya berapa, justru ada strain apa di dalam masing-masing segmen usus berbeda-beda semuanya ya. Di jantung semuanya ada semua ini. Gut brain axis, gut brain endocrine axis, gut lung axis, gut heart axis ya. Gut lung axis semuanya itu, gut liver axis, gut pancreas axis, gut bone axis, gut muscle axis, semua ada. Gut skin axis, gut reproduksi axis, semuanya kendalinya daripada mikrobiota. Dysbiosis ya muncul semua penyakit-penyakit ini. Kalau enggak ya ini dengan eubiosis yang akan mencegah. Jadi katakan dari sejak awal kamu bioprevention akan jauh lebih baik daripada biotreatment. Biotreatment bisa menolong juga kalau enggak terlalu jauh ya. Ya, gut kidney axis, gut renal axis ya, gut bladder axis, semua ada aksisnya itu. Jadi orang gagal ginjal sebenarnya ternyata ujung-ujungnya diceknya ada dysbiosis semua. Maka di samping sudah kadung terlalu jauh di apa dialisis ya, itu mari kita buktikan nanti bisa perlu penelitian bahwa penambahan daripada friendly bakteri akan memperbaiki ini ya, fungsi ginjal lagi ya. Lagi dysbiosis metabolik enggak, dysbiosis short chain fatty acidnya, lipopolisaccharidnya, bile acidnya, TMAO-nya, TMAO itu semuanya akan jadi terganggu semuanya, juga mendorong terjadinya ini karena dysbiosis tadi. Ya, jadi mikrobiom, ya mikrob itu mikrobial talk to our bodies secara dengan kita mengendalikan tubuh kita melalui chemical they produce ya. Dysbiosis ini ada produksi signature molekul ini berubah semua. Jadi directnya metabolisme akan terganggu semuanya sudah muncul, tapi metabolisme tambah berat. Jadi salinya dari semuanya ini bahwa ada kaitan dengan dysbiosis, intestinal permeability, endotoxemia to the progression of metabolism in type 2 diabetes. Jadi ini sudah lebih jelas dari sisi saintifik base-nya. Kalau dokter Karak ini menggunakan aplikasi sebagai ahli penyakit dalam daerah yang pasien dan tapi memahaminya akan lebih nyaman untuk praktek juga. Protein metabolik SCM ini jadi beberapa actionnya, energi barrier semua baik, metabolisme juga baik semuanya, dan juga metabolisme reduce SCA producer ya, ini kurang jadi akan jadi rusak sebenarnya. Ini pada kendali dari fungsi-fungsi organ di dalam tergantung dari beradanya appropriate-nya dari SCA ini ya. Jadi kalau SCA ini
contoh yang utama ya, ini bekerja secara komputerisme, kita memberikan fiber, bakteri memberikan produksi pro-SFA ya probiotik nanti, dan juga ini benefitnya untuk kita dan dengan banyak macam cara melalui pemahaman mereka mikrobiota ekosistem ini. Ya, dari modern low fiber diet, starve our good bacteria reducing this protective signal. Jadi ini akan modern low fiber diet apa ini makan ya perlu perlu pelajari lagi, makan yang mengulangi saja. Ininya ada 52 tadi, tapi harus disertai dengan tambahan dengan friendly bakteri akan sangat lebih baik ya. LPS metabolisme ini saya kira mirip-mirip semua tadi ya. Nah, ini kita itu kalau kita dari sisi yang tidak memaini, berarti kita yang gelap itu tadi spesies dapat operasi produksi dan entry harmful compound. LPS direct indicator of the inflammation pada metabolic syndrome ini. Jadi ini harus dipandang kayak kimia yang memberikan direct molecular link between diet, gut, and microbe dan cardiovascular. Jadi produk-produk yang tidak bagus memicu terjadinya antiosilosis segala macam. Pathogen model Pentaplay syndrome ya. Jadi ini tadi saya ulangi lagi nanti. Decrease SCFA itu kurang, ya increase LPS, ya bile acid signaling, increase TMAO dan semaglutide itu semua dalam kejadian pada metabolic syndrome itu. Karena awalnya dietnya salah, low fiber, high processed food, ya. Makanya yang dikatakan di kulkasnya dokter siapa? Oscar tadi yaitu proses food semua itu tidak bagus akan merubah kan mikrobia sehingga yang healthy food itu akan sangat penting ya apa saja di mikropiramida terbaik tadi bahwa sekarang buah-buahan bakteri sebenarnya yang sangat baik sekali dan yang karbohidrat dan lemak itu sudah dikurangi sekali ya. Ya, jadi this is a modern holistic view ya sebagai holistik semuanya. Gut microbiota sits at the interface between our lifestyle, diet, and our metabolism. Itu kemudian kendalinya daripada salah satu dalanya adalah lifestyle itu. Ini penting sekali. Yang baik yang mana? Amplifier and may even inject traditional pathology metabolic syndrome. Awalnya tidak bisa dikatakan dengan tadi kalau dikatakan konsep yang lama, metabolis itu begini-begini. Ternyata ujung-ujungnya itu karena disbiosisnya akan mempercepat, memperbulik, atau awalnya akan memicu terjadinya metabolic syndrome. Dietary intervention ya, saya targetnya tidak memperbaiki diet intervention itu ya, high fiber, polyphenol tadi, prebiotik berikan, probiotik diberikan, ya, chemical, microbiota plantation, jadi postbiotik ya pemberian nih, SCFA segala macam, tidak usah beli asal bakterinya baik itu, postbiotiknya juga bekas, dia produksi dengan baik. Jadi memahami link ini akan membahas suatu pengobatan yang cara yang baru ya sesuai dengan konsep dasar daripada pemahaman patogenesis ini. Ya kita bisa membuat resep ya membentuk kembali resep sebanyak mikrobiom, diet, suplemen, advance microbiome engineering approach ya. Jadi ini akhirnya tetap mengusahakan supaya gut dysbiosis menjadi eubiosis. Nah ini gut microbiome oriented terapi. Jadi terapinya itu tidak bisa kalau sementara ini masih belum bisa memahami banyak dokter yang saya teman-teman saya yang di ya, dia belum banyak memasukkan semuanya terapi ya klasik seperti itu. Nah coba kalau bisa memahami dengan metabolic syndrome ini ya mikrobiota ini jadi berikan sebagai tambahan ini. Jadi ini akan jadi opportunity towards clinical translation ya. Conclusion, gut microbiome is central player in metabolic syndrome. Pathogenesis and prevention, inflammation dan sebagainya ini akan cardiovascular ya. Kompleks dysbiosis input cause and consequent metabolic dysfunction. Which are moving toward personalized microbiome medicine. Ya, individual microbial profile. Nah, ini karena perlu dengan personal medicine itu ya. Akan mungkin ini akan terikat dengan nutrigenomik, nutrigenetik akan memain ke sana. Bagaimana kita makannya supaya kita sesuai dengan gen yang kita miliki. Ya. In conclusion, we are just not just human, we are super organism. Karena keberadaan teman kita yang baik, ya memberi kehidupan kita. Jadi seperti itu yang kita lupakan sebelum-sebelumnya. The health of a microbial health is intricately
linked to our metabolic disease, metabolic health. Jadi memang metabolisme kita ternyata tergantung daripada ini bakteri yang baik target. Isinya ada paradigma berubah bagaimana mencegah dan mengobati metabolic syndrome. Ya, jadi kita kalau bisa mencegah sampai terjadi. Kalau sudah ada treatnya juga tidak melupakan ini pemberian probiotik ini. Ini masih berapa, Dokter Ganti? Dokter Ganti, halo? Yes, baik, baik, Ini, Prof. ini masih ada berapa menit? Ini masih ada. Prof masih punya 3 menit Oh, sebelum kita langsung ya sudah. pindah ke Patut ini pertanyaan. sekian ini ya. Ini dan pengaruh daripada gut microbiome. Ya, Baik, seperti Pak Rekta akan memberikan ulasan ini, tapi saya basicnya jawab bahwa saya ini semua karena kelainan patogenis terjadinya gut itu tidak lepas daripada pengaruh gut microbiome dan metabolisme, di mana nitric oxide apa itu bisa mempengaruhi kinerja, ya, jadi kinerja daripada LES itu gimana? Jadi kalau ada transient transient ya daripada relaksasi ini akan jadi akan muncratnya cairan lambung, ya, itu jalan usus juga bisa naik ke atas, gut microbiota juga three hit model. First hit esophageal sphincter AS dysfunction, transient ya, TSN transient AS relaxation ini kendalinya daripada semua. Jadi minimasi fisiologis pun kalau makanan bagus masuk dia buka, begitu masuk lambung nutup lagi, yaitu otomatis begitu ternyata kendalinya juga dari gut microbiome. Hipotensi AS, sistem low basal pressure ini akan memberikan ini gut ini, ya. Anatomi di depan ada hati-hatinya, oke lah, ada yang lain juga. Second hit, agresif faktor vs defensive mekanisme. Agresif faktor, gastric acid, pepsin, bile acid, epsilonnya. Defensive faktor, esophageal clearance ya. Kalau kalau kontraksi esopagusnya cepat ya, naik ke atas, tidak terlalu lama diekspos dengan asid ya, sifat asid dari lambung di dalam esofagus, harus keturunnya jangan terjadi. Tapi kalau terlalu lama, mekanisme faktor peristaltik esofagus terlalu lama, itu jadi akan menyebabkan ini kerusakan mukosa juga. Misalnya sih akan terjadi munculnya gejala dari tambahan gejala akibat daripada GERD ini yang imbalance agresif faktor akan lebih daripada defense faktor. Ini semua ada balance yang diatur. Yang balance terganggu kalau GERD dysbiosis. Terusnya bisa hipersensitivity ya. Hipersensitif memang jadi isu faktor sangat sensitif sekali ya. Sama persepsi yang terhadap reflux event ya. Jadi normal itu ada reflux, bayi-bayi kecil ada reflux juga, tapi kan cepat turun lagi. Ini jadi sekarang gumoh itu tidak usah bingung dengan meningkatnya umur lebih matang fungsi daripada AIC dan gumohnya akan berkurang sendiri. Ya. Dan ini ada calcitonin, substrate, genetic peptide ya, promote neurogenic inflammation. Jadi ini kan jadi semua kalau dysbiosis. Ini emerging paradigm menggunakan cat pathogenesis ya. Ini itu subaksial mikrobiom ini di mana-mana saya katakan tadi bahwa waktu pengembangan penemuan daripada Human Microbiome Project itu ternyata tidak steril semua. Semua bagian di dalam tempat kita itu ada mikrobiom. Healthy itu masih ada kuman-kumannya di sana. Tidak ada malah bersih, tidak baik, malah tidak sehat. Ya, dysbiosis, nah itu, nah, susah ya ini. Ada diteliti jenis bakterinya apa segala macam. Nah, increase inflammatory, jadi akan jadi kerusakan ini. Protective factory ini taksanya berkurang ya. Ini produce dari faktor sini itu jadi kurang semuanya akan jadi ini. Nah, ini ternyata LPS ini microbial mechanical gut ini patutnya ya termasuk LPS ya. Terempat ada juga actionnya LPS bind toleransi reseptor ini akan jadi bergulir suatu proses inflamasi epiteliosis daripada epitel di esophagus ini dan itu mulai proses ini proses lewat juga proses invasi ke radangan ya. Saya kira ya, itu aja ya. ya, Prof. Ya, waktunya kebetulan sudah habis. Iya, ya Mas yang ini ada banyak terlalu banyak ini 46 slide ya. Boleh kita, ya, 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 kita ya. mungkin ke Nah, pertanyaan jadi dulu khusus kali ya, slide Prof ya. oksid itu ini kita akan bahas tersendiri aja ya. Oke, terima Baik, kasih. Dr. terima Yanti. kasih Maaf, Prof. karena Yanto. waktu terlalu banyak, karena slide-nya terlalu banyak. Karena
yang Terima kasih banyak. disampaikan terlalu banyak ya, kan ya, tidak sesederhana. Setuju. Ya. Oke, masih. Terima kasih banyak, Prof. Saya akan mencoba sedikit men-summarize dan memberikan rangkuman bagi audiens yang mungkin juga bukan medical health professional atau mungkin orang awam, bahwa yang dibahas oleh Prof. Subianto bagaimana hubungan patogenesis dari metabolic syndrome atau sindroma metabolik dan GERD yang ada hubungannya dengan makrobiom atau keseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat di dalam pencernaan kita. Jadi, yang disampaikan oleh Prof. Subianto tadi, Bapak Ibu, kejadian yang namanya sindroma metabolik ini merupakan kumpulan dari beberapa gejala. Salah Ya, satunya yaitu obesitas sentral, yaitu lingkar perut bagi wanita di atas 80 cm, pria di atas 90. Yang kedua, trigliseridanya di atas 150. Yang ketiga, HDL di bawah 104, di bawah 40, dan juga tekanan darah dan juga gula darah. Dari 5 gejala ini, jika kita menerima atau menderita 3 aja dari 5 ini, artinya kita sudah ada di dalam kecenderungan yang namanya sindroma metabolik. Dan jika kita ada dalam kondisi ini, kita artinya sangat berisiko terhadap penyakit-penyakit kronik, diabetes, jantung, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, yang kedua, dari metabolic syndrome ini kita tahu bahwa banyak sekali, hampir hampir mungkin semua kondisi tubuh termasuk metabolic syndrome ada hubungannya dengan kesehatan pencernaan. ya, Ya, atau kalau ini tidak terjadi dengan baik balancingnya, terjadi yang namanya dysbiosis atau ketidakseimbangan bakteri baik dan bakteri yang tidak baik dalam pencernaan kita. Jadi memang sangat penting sekali. Sekarang ini saya buka pertanyaan yang related dengan materinya Prof. Subianto. Silakan boleh ditanyakan. Saya mungkin 3-4 pertanyaan kita langsung buka, Prof. Terima kasih, silakan. Mungkin Dokter Rulani ada pertanyaan atau dari audiens yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya, hubungannya apa ini dengan kesehatan pencernaan, kemudian dengan gut-brain axis? Eh, ada nggak kira-kira curiosity dari audiens di sini? Ada nggak kok bisa tadi diomong-omongkan sama Prof ada aksis atau ada hubungan komunikasi antara eh, mikrobiom di pencernaan dengan juga brain function kita? Kira-kira ada mau bertanya ke arah sana? Oke. Ibu, silakan. Ibu Siti. Oke, Ibu Vera, boleh. Silakan Vera Aprianti, mau bicara boleh atau mau di chat boleh. Oh, ini saya baca ya. Saya baca langsung, Prof. Saya baca langsung aja. ya. Oke, apakah diet ketogenik ini akan mempengaruhi keseimbangan makrobiota atau mikroorganisme? Ya. Jadi kredit ketogenik itu sebenarnya kan ya untuk orang-orang supaya kegemukan dan lain. Tapi sebenarnya kalau secara konsumen diarahkan pada pemikiran yang sekarang ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi keto diet itu ya, dulu populer sekali ya. Tapi sekarang kalau dikaitkan gut microbiome itu kita bisa harus balance-nya, nutrisi harus balance betul supaya tidak terjadi ini gut dysbiosis. Kalau di ketat ini salah sini tidak balance lagi, ya khususnya juga akan kena dampaknya. Jadi Mhm. kita revisiting lagi konsep-konsep yang dulu itu kan kalau dikaitkan dengan ini, itu bisa dipelajari semuanya itu. Iya, jadi intinya menurut Prof melakukan itu tidak masalah selama kita bisa melihat keseimbangan antara mikrobiota-mikrobiota di dalam usus kita. Pikirkan Kalau bukan tidak, murni, ya akan tidak itu baik. aja, tapi ini juga harus dipikirkan ini. Iya, pertanyaan yang lain dari Pak Edi, bagaimana Prof membuat gut makrobiom kita selalu optimal? Adakah tipsnya dari Prof? Ya, jadi ini betul pertanyaannya bagus mendasar sekali. Kita harus supaya hidup sehat itu bagaimana? Khususnya harus sehat ya. Nah, sekarang kalau mau sehat itu bagaimana upaya kita? Satu, lifestyle-nya baik. Ya, lifestyle baik. Orang stres ya itu akan melalui basic konsep.
brain gut axis itu bisa memicu dysbiosis. Dysbiosis wah lari kemana-mana tadi, terus tadi ya. Itu harus stres. Dan juga diet ya, diet yang ini terlalu banyak karbohidrat atau banyak lemak itu bisa memicu dysbiosis, nggak bagus. Hmm. Exercise, apa bentuk exercise itu akan sangat memicu, ada hubungannya aja ini dengan otot-otot dengan gut mikrobiota itu kan exercise bagus itu menjadi stabil. Maksudnya orang-orang atlet-atlet itu juga di samping exercise juga konsumsi probiotik itu good bakteria, makan healthy food itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Itu terus lagi ada lagi pemakan harus supaya menjamin tidak terjadi gampang jadi disfusif. Pemakaian obat-obatan, Hmm. terutama antibiotik, anti cancer itu bisa merusak fungsi Ya, disfusif. ya. Apapun obatnya, meskipun obat diabetes sendiri, hipertensi, obat kolesterol, semua obat-obat itu bisa memicu kekacauan pada Hmm. stabilitas balance itu. Jadi ini Hmm. sangat sangat penting sekali nih ya. Jadi ini kan berbangga anu, penjelasannya pada gut pharmacobiome. Hmm. Jadi pharmacobiome sekali obat-obat itu pengaruhnya bagaimana sih? Dulu konsepnya farmasi ya, farmasi, kesannya sekarang farmakobiom. Semua ada sekarang saya perlu jalan baru. Jadi be careful, bukan tidak boleh obat-obat obat antihipertensi kronik ya itu aja lo bagus. Tapi ujung-ujungnya itu ibaratnya di atas sih muncul penyakit yang lain harus disfusis nanti. Chronic inflammation memacu penyakit lain melalui patogenesis ya, semua penyakit kaitan dengan usus tadi. Jadi lifestyle itu ya ya makannya bagus, jangan stres, tidur cukup. Nah kalau gut microbiota tidak bagus, tidurnya tidak susah tidur. Orang tua itu pada umumnya gut dysbiosis sehingga produk melatonin itu kurang sehingga yang mengatur tidur itu adalah melatonin. Nah itu kurang jadi susah tidur. Makanya regulasinya balik lagi basic konsepnya adalah regulasi, restorasi gut microbiome supaya tidak dysbiosis. Yes. Ya, Perfect, terima kasih banyak, sangat clear sekali. Nah, ini pertanyaan berikut, Prof. Bagaimana menerapkan precision and personalized probiotik? Karena setiap orang akan berbeda-beda. Kira-kira ada itu pendapat dan dalam opini. pengembangan suatu personalized medicine ya. Itu mesti Betul, harus memahami betul konsep nutrigenomik dan nutrigenetik. setuju. Jadi kita makan apa supaya kita genetiknya bisa menerima. Ya, Betul. kalau kena genetik apa sehingga kita mengatur makannya bagaimana. Ya, jadi itu dua itu mesti harus terkait ya supaya kita hidup kita itu bagus ya, makanya pas itu pengembangan dari melalui dua konsep itu pengembangan suatu personal medicine ya. Jadi kalau itu bagus semuanya akan jadi baik. Tapi itu untuk mempelajari ini ternyata nutrigenomik, eh, genomik itu kaitannya dengan pengaturan oleh gut microbiota. Ya, ini Bentar ya. mengatur semua ada Aduh. keterkaitan mulai epigenetik dan sebagainya. Nanti kalau dapat bahwa ekspresi genetik itu bisa dikendalikan oleh epigenetik yang sangat dipengaruhi oleh gut microbiota metabolitnya. Jadi ini kalau ini akan supaya itu akan semua penyakit akan yang penyakit yang jelek-jelek itu supaya manifestasi misalnya protein yang salah folding tadi yang salah ini kendalinya jadi Tupatnya apa boleh kui pause ya. ya. Tolong Kan ntar ya. daging nih jualan oh. Ibu Yusni di mute lagi. Ya, silakan. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan Neng siam apa aja siam loh. ini suaranya Ibu, saya akan keluar lagi. Terima kasih. Eh, Ini daging ayam. Ini saya ayam pak keluarin ayam. Ibu dulu deh. Intervensi ini suaranya Saya intervensi. keluarkan aja dulu. Ya, saya keluarkan dulu beliau. Thank you, karena mengganggu sekali chatnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Eh, oh ini ada pertanyaan. Bagi masyarakat umum, bagaimana mengetahui atau menduga adanya gangguan gut microbiome dan bagaimana cara mengatasinya dan cara memilih probiotik yang baik dan cocok bagi seseorang. Ya, jadi mengetahui bahwa kita itu mungkin gejala-gejala kliniknya bervariasi sangat luas loh, karena pengaruh pada semua organ function itu pengaruh sangat luas sekali. Ya, Setuju.
Orang sakit batuk pilek seringkali itu ternyata ada konsep gut lung axis Hmm. di dalam itu juga. Jadi apapun gejalanya, ya, gembung-gembung tidak nyaman itu harusnya gut dysbiosis, ya. Jadi sebetulnya kalau ada yang baru mengetahui bahwa usus saya itu baik apa tidak, ya tadi melalui penelitian pemeriksaan SCFA dan VKK-protektin itu, ya. Jadi kalau itu lebih baik, sementara kalau bisa syukur pakai pengalaman main 4 omik. Jadi Hmm. metagenomik, metatranskriptomik, metaproteomik, metabolomik. Dan itu empat itu sekarang pilarnya itu bisa memahami dengan sempurna bagaimana kinerja usus itu dan produktif apa yang paling cocok ya untuk meregulasi. Karena definisi berdasarkan metagenom ini definisi kuman-kuman apa yang paling ada itu apa. Ini kan secara garis besar ya, 85% baik itu kan jenis apa saja itu bisa dicek metagenom. Tapi metagenom ini mahal. Saya sudah saja menurunkan Setuju. tapi mahal sekali. Yang masih mungkin Ya, belum populasi belum baik betul. Orang yang ya, sakit, datanya menurun, yang gampang capek apa itu ya ujungnya mesti dicek itu. betul ya, Ya, betul. jadi khususnya harus dicek itu. Jadi karena probiotik apa ini ada strain spesifik ya. Jadi probiotik psikobiotik ya itu ternyata ya strain spesifik itu nanti kerjanya itu main kembali lagi ya meregulasi mikosistem mikrobiota itu sehingga di sana itu dominasi bakteri yang psikobiotik itu sehingga yang produksi zat-zat ini yang memang bekerjanya molekulernya itu bisa ke otak. Jadi Setuju. jadi apa harus uh, Ya, sampai sejauh ya. itu ya. Jadi Mudah-mudahan konsep ya. Saya sedikit konsep rangkum ya, Prof, bahwa Pak Antonius yang tadi Prof sampaikan ini penting. Kita bisa mendeteksi kita memiliki problem dengan dysbiosis, banyak gejala, ya bisa kembung, kadang-kadang juga mungkin macam-macam. konstipasi, diare, kadang-kadang mungkin alergi dari kulit kita, rash, itu juga salah satu kecurigaan mengarah kepada dysbiosis ini. Nah, mengatasinya yaitu salah satunya dengan yang tadi Prof sampaikan, mengontrol stres, kemudian diet yang tidak banyak karbohidrat, kemudian tidak banyak mengkonsumsi obat-obatan, obat yang apapun di luar sana akan mengganggu keseimbangan bakteri, baik dan bakteri tidak baik dalam pencernaan kita. Dan mengetahui probiotik yang cocok, tadi Prof sudah sampaikan, kita harus memilih multi strain karena tidak bisa cukup satu Ya, strain dan itu harus memang ada multi strain jenis bakteri-bakteri baik yang memang dibuktikan memang bekerja di dalam pencernaan kita. Ini ada Dokter Wulani bertanya, Prof. Kita akan ya. lanjut. Satu pertanyaan terakhir, Prof, seandainya ada gangguan struktural gap junction atau gangguan struktural sel usus, apakah mungkin makrobiomnya bisa bekerja? Kalau membran sel terganggu, artinya tidak ada reseptor kan? Nah, bagaimana neurotransmitter dan neuromodulator bisa sampaikan pesan? Ya, jadi ujung-ujungnya kalau pada dysbiosis itu jadi rusak semuanya. Jadi eh, terjadi leaky gut itu tadi akan segala semua akibatnya saya sampaikan leaky gut itu ya. Semua kemana-mana bisa terjadi ya. Jadi kalau itu tidak diperbaiki ya, imun Hmm. sistemnya rusak, metabolisme rusak ya, semua yang kaitan dengan many organ aksesnya itu semuanya jadi kacau semuanya. Ya, Hmm. jadi untuk itu mestinya harus tetap kembali lagi stability daripada ini dan macam cara. Sebab yang mengkode genetik supaya ususnya rata bagus, dilekatkan, dilemnya dengan tight Johnson itu kinerja ada kode genetik sel usus, sel epithelial usus yang membuat tight Johnson itu kodenya dari gut microbiome yang baik itu. Kalau Hmm. itu rusak, jadi tidak memproduksi tight Johnson jika ususnya bocor tadi, leaky gut itu dengan segala akibatnya. Ya, jadi Iya, itu penting sekali untuk menjamin bahwa stabilitas daripada gut microbiome sehingga semua aspek fungsinya semua akan jadi baik. baik. Oke. Saya pikir kita sudah sampai dan selesai. Prof bisa sampaikan mungkin satu dua statement buat kita untuk menutup sesi dari Prof untuk kita semua hari ini. Ya, terima kasih. Rangkumannya baik sekali, Dr. Genti. Dan ini saya mainkan satu basic konsep saja bahwa sehat sakit hidup matinya orang terkait dengan kesehatan daripada usus Hmm. mikrobiota ini. Itu yang utamanya. Jadi semua itu bisa kembangkan penyakit apapun bisa terjadi. Tapi intinya bahwa stabilitas
gut microbiota, mikroekosistem adalah sangat penting sekali untuk menjamin orang itu sehat dan umur panjang. Sebab umur panjang ditentukan oleh juga telomer itu. Jadi sel-selnya tidak cepat banyak, sehingga kendalinya juga dari gut microbiome mengenai telomer supaya dia tidak cepat potong, tidak cepat berkurang oleh sana. Supaya jadi hidup adalah ya upaya untuk menstabilkan gut microbiota, di mana ternyata kaitan dengan otak pun enteric nervous system ENS itu juga itu otak kedua ya. Jadi neuron-neuron juga banyak sekali. Dan kinerja neuron itu ya dikendalikan oleh produk-produk daripada ini. Ya, supaya bisa sampai, ya kalau ususnya rusak, ya enteric nervous systemnya juga tidak bisa kerja baik. Ya larinya ada hubungan enteric nervous system ke central nervous system ada kaitannya. Kalau ini rusak ya saya tidak bisa hubungan, tidak sampai pesannya ke sentral ini ya. Hmm. Kira-kira begitu. Tadi Terima kasih. gut microbiome adalah kunci daripada kehidupan manusia yang dari kaitan dengan banyak macam sakit ya. Ya. Cintailah usus Anda, cintailah gut microbiome Anda. Perawat Hmm. yang baik dengan berbagai macam yang terus ya, jelas tadi ya. Oke, terima kasih Dr. Jenny. Terima kasih. Saya suka sekali dengan closing statement-nya Prof. Dan saya berharap semua audiens di sini bisa selalu dan semakin menjaga kesehatan mikrobiota atau kesehatan pencernaan kita. Karena itu kontribusi besar sekali untuk kehidupan kita. Hidup mati kita juga salah satunya tergantung dari kesehatan pencernaan kita. Oke, kita akan kembali kepada Opa untuk memberikan video, mungkin intermezzo, kemudian kita akan kembali ke pembicara ketiga, Apoteker Rekta Gerson. Silakan Opa.